perempuan itu harus punya kemampuan menjual, harus bisa berusaha gitu. Even mereka hanya ibu rumah tangga, gitu, tapi mereka harus punya gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu jalan hidup itu yang mama yang waktu itu cerita gitu. Dua orang hidup sama-sama tanpa komunikasi yang benar gitu ya, ya pasti akan berujung masalah. Kalau ditanya, saya marah nggak sama dia, dihina sama dia selama ini, saya dibilang anak kemarin sore, saya dibilang nggak bisa apa-apa, saya dibilang kayak nggak ada harganya sebagai istri. Tapi saya nggak benci, saya nggak dendam, karena saya tahu ketika kita marah, benci, itu akan menutup salah satu pintu rezeki kita, dan saya nggak mau satupun pintu rezeki saya ketutup cuma untuk hal yang sesepele itu. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah! Nah sekarang kita isi dulu nih, posisinya diatur dulu biar enak ngobrolnya. Oke. Nah ini yang udah jauh-jauh. Pindah posisi. Dari Bandung. Oke. Sip. Kita bicara lagi tentang proses penulisan buku biografi dari seorang Eka Apriosa. Nah, kali ini pada saat Ibu Eka itu memutuskan untuk menulis buku, kenapa memilih Mbak Buan ini untuk mementorinya? Ya sebenarnya saya minta tolong sama satu sahabat ya, terus dikenalin sama Mbak Buan. Oh, udah tapi gitu, sebelumnya memang nggak kenal dan ya karena perempuan, terus pas ngobrol juga enak gitu. Udah gitu aja. Karena kan yang aku tahu nih ya, sosok seorang Bu Eka ini kalau misalnya nggak cocok aja gitu. Jadi memang nggak sembarangan, memang benar-benar selektif banget nih. Ini bisa memang benar-benar sampai klik begitu tuh apa nih yang bisa yang menjadi barometer atau misalnya jadi patokan dari seorang Bu Eka sampai bisa bilang oh ya ini dia orangnya. Nyaman pas ngobrolnya, nyaman satu. Padahal kan dari luar kota nih gitu. Iya, nyaman, enak, nyambung lah gitu ngobrolnya, nyambung. Dan saya merasa Mbak Buan nih benar-benar ya Masya Allah cerdas ya gitu, nangkep ceritanya. Terus juga begitu saya bercerita juga dia sambil membaca karakter saya gitu. Jadi nggak serta-merta cuma nampung cerita abis itu bantu ngarahin, mentorin gitu, enggak gitu. Jadi benar-benar memahami lawan bicaranya, berusaha untuk memahami lawan bicara gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari pada saat mentorin itu sendiri, ini kan tadi Mbak Buan tuh sempat menyinggung tentang ada insight bisnis. Nah, ini kan sebenarnya ada dua sisi nih ya, yang kalau misalnya kita bilang agak susah untuk disatukan antara kesuksesan di bisnis, tapi kalau misalnya kita bicara tentang kehidupan rumah tangga sendiri, ini tidak begitu mulus nih seperti perjalanan bisnisnya. Nah ini menyatukannya dalam sebuah cerita ini bagaimana prosesnya waktu itu Mbak Buan mementorin Bu Eka ini? Jadi saya melihatnya karena Mbak Eka itu punya cerita hidup yang memang dari kecil itu nggak mudah ya, nggak mudah gitu, kisah waktu kecilnya nggak mudah, waktu remajanya juga up and down gitu ya, terus seberani itu memutuskan nikah muda gitu, itu saya tertarik gitu, saya tertarik dengan perjalanan hidup Mbak Eka gitu, sehingga saat kita ya sharing tentang gimana cara menuangkan dalam buku gitu, kayak kita curhat gitu, terus gimana nih kita apa nih yang mau disampaikan di buku gitu kan, jadi ngarahinnya enak gitu, nah sampai berujung kisah suksesnya gitu. Ini kan sebenarnya untuk memotivasi kan. Ya, tujuan buku ini tuh memotivasi, menjadi inspirasi buat perempuan terutama ya, bahwa dengan walaupun dulu misalnya hambatannya
kisah hidupnya susah, atau misalnya sempat pendidikannya itu waktu itu memilih tidak kuliah gitu ya, memilih tidak kuliah dan akhirnya berbisnis sendiri, ternyata bisa loh gitu, kita bisa gitu untuk jadi orang sukses gitu, jadi perempuan yang sukses. Dan di situ juga ada yang paling penting waktu itu yang dari mama ya, waktu itu yang saya pegang, dan itu saya pegang sekarang juga gitu, bahwa perempuan itu harus punya kemampuan gitu, harus punya kemampuan, harus punya kemampuan menjual, harus bisa berusaha gitu. Even mereka hanya ibu rumah tangga gitu, tapi mereka harus punya gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu jalan hidup itu, yang mama yang waktu itu cerita gitu. Terus yang tadi ada 3 yang harus disiapkan. Saya boleh itu lihat bukunya ya. Nah, ini bukunya nih, biar ditunjukin. Wow, tuh. Berbisnis dengan Manja bersama Maja Kanza. Tuh ada penulisnya, tuh ada Eka Priyosa yang dimentorin oleh ini mentornya ada Mbak Buan. Tuh. Nah, waktu itu terus pada akhirnya kita pengen ya ceritanya itu bukan cuma sekedar kisah hidup aja, tapi harus ada yang dibagi, harus ada ilmu. Waktu itu Mbak Eka menekankan di situ harus ada ilmu yang bisa kita share dengan perempuan-perempuan di luar sana gitu. Nah, makanya buku ini sebetulnya waktu itu tujuannya adalah untuk motivasi bisnis gitu. Ini tuh buku bisnis sebetulnya, tapi di latar belakangi kisah hidupnya Mbak Eka yang tadi saya bilang up and down itu, jadi lebih menarik lagi gitu. Betul. Jadi sebenarnya ini penuh dengan inspirasi dan motivasi niatannya gitu ya. Tapi kalau untuk bisnis, kalau dipersentasein mungkin cuma 30-40% aja motivasi terhadap bisnisnya. Tapi yang 60%-nya lagi juga itu nggak kalah pentingnya, yaitu gimana caranya tips motivasi untuk dari saya kepada para ibu-ibu rumah tangga dalam menyikapi hidup gitu, dalam menghadapi cobaan, pembelajaran hidup gitu, edukasinya gitu. Cara Mbak Eka bertahan dengan kondisi waktu itu rumah tangga yang sedang kacau gitu, bagaimana menghandle 4 anak yang kondisinya waktu itu baru melahirkan loh Mas. Itu juga yang saya wow gitu kan ya, dengan kondisi masih merah bayinya. Jadi saya pisah itu, ditalak itu waktu itu bayinya baru 30 hari lah, belum 40 hari. Gitu. Jadi bagaimana sih kok bisa bertahan? Kan saya juga penasaran ya. Sedangkan biasanya di kondisi itu perempuan pasti merasa down ya sangat gitu kan, punya bayi merah, dia harus bertahan dan lain-lain. Anaknya juga nggak hanya satu ya, maksudnya ada anak-anak lain yang harus dijaga juga kan, psikologisnya gitu. Nah itu itu tertuang di sini bagaimana Mbak Eka bertahan dan bahkan bangkit. Dan dia mensugesti dirinya, Jadi Mbak Eka tuh emang selalu, saya tuh Mbak gitu. Saya tuh berusaha selalu mensugesti diri gitu. Ini yang saya terimanya cobaan apa, mari kita sugestinya yang dibangun apa. Sehingga ketika kita mensugesti diri itu kita tahu harus kemana. Kita nggak berlarut dalam kesedihan, berlarut dalam kehancuran, rapuh, apa segala macam gitu. Seperti itu gitu. Ya, insight kehidupan juga sebetulnya. Jadi bukan ya bisnis. Nah, karena ini menarik sekali juga karena kan di judulnya kan ini berbisnis dengan manja ya kan. Nah, ini kalau misalnya untuk pemilihan judulnya sendiri ini benar-benar pure dari Ibu Eka atau ada bareng-bareng ya kita? Bareng-bareng. Kenapa memilih judul ini? Manja, karena Maja Kanza kali ya. Berbisnis dengan manja gitu. Kenapa ya Mbak? Karena kesan perempuannya dapet ya kan, tapi kesan leading bisnisnya juga tetap dapet gitu. Maksudnya tentang motivasi bisnisnya juga tetap dapet gitu. Berarti kalau misalnya kata-kata kalau misalnya dibawa, kalau manja kan identik dengan wanita ya. Nah, kalau misalnya di cowoknya berbisnis dengan santai gitu lah istilahnya. Kita tetap bisa membangun bisnis tapi nggak terlalu yang kayak nggak ngoyo. Nah gitu, itu juga gitu. Walaupun Mbak Eka tuh punya target, tapi dia tuh realistis banget. Jadi selalu menapak lah istilahnya. Nih kalau punya target, tahu cara mencapainya gimana, tapi juga enggak stres kalau tidak tercapai. Tapi jadi kayak misalnya kayak kondisi-kondisi yang misalnya di kondisi kayak pandemi kayak gini. Kemarin saya juga kan sempet Mbak Eka ke Bandung tuh, kita ngobrol juga kan, saya
ketemu Mbak Eka juga, Mbak gimana nih bisnis, ada masalah nggak, hambatan di mana, pandemi gitu? Ya pasti ada, tapi saya tetap, katanya saya langsung berpikir ini apalagi yang harus saya create, apalagi saya harus buat yang baru apalagi gitu. Jadi memang itu gitu jiwa bisnisnya. Intinya kalau pengusaha itu setiap kali melakukan sesuatu berusaha sebaik-baiknya dia untuk mencapai target suksesnya, tapi jangan lupa siapkan mental juga untuk hal terburuknya kalau memang terjadi. Jadi kita udah nyiapin mental, karena kebanyakan orang di luar sana ambisinya gede, mentalnya cemen gitu ya. Nanti down gitu. Down, stres, gila, ada yang kayak gitu kan. Benar banget. Berarti kayak orang gila di buku gitu. ini juga mengajarkan kita bagaimana memanage mental ya. Mental. Untuk bisa menjalani hidup tentunya dengan lebih baik, dan juga pada saat kita memutuskan untuk berbisnis juga kita sudah siap pastinya dengan segala konsekuensinya. Luar biasa sekali pastinya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang buku ini pasti ada harapan-harapan dong nih. Mungkin dari Bu Eka dulu nih, cerita harapannya untuk buku ini apa? Ya, harapan saya sih sebenarnya karena di buku ini juga sudah diceritakan kenapa alasan saya menulis buku, karena memang dari perpisahan saya kemarin itu tidak terlalu baik-baik ya, dan juga dari pihak mantan baik menebarkan cerita yang nggak benar. Jadi ini adalah salah satu bentuk usaha saya untuk tabayun lah terhadap para pembaca, yang terutama yang saya fokuskan adalah Kanza Lovers ya, member-member saya, supaya nggak simpang siur juga kan berita tentang sayanya, kehidupan sayanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harapan saya adalah buat para wanita di luar sana, baik yang Kanza Lovers maupun mungkin yang belum menjadi Kanza Lovers, itu bisa termotivasi untuk bisa menjadi wanita yang mandiri dan menginspirasi, terus juga tetap bisa bangkit di setiap keadaan buruk sekalipun gitu. Ya, dan kalau misalnya dari Mbak Buan sendiri, harapannya apa nih? Ya mungkin senada dengan Mbak Eka ya gitu. Saya tujuannya juga di sini bantu Mbak Eka itu karena itu gitu, karena saya merasakan sendiri ya, fight back saat harus mengalami jalan hidup yang sulit gitu. Jadi sedikit banyak sebenarnya cerita hidup Mbak Eka tuh juga jadi inspirasi buat saya juga gitu, untuk bertahan gitu. Saya dengar ceritanya dia, Mbak Eka, bagaimana mengatasi masalah-masalahnya, mengatasi rasa terpuruknya. Itu jadi insight buat saya, dan harapannya tentu gitu untuk perempuan-perempuan yang punya jalan hidup sulit di luar sana. Kalau Mbak Eka tadi bilang Kanza Lovers dan belum jadi Kanza Lovers ya. Jadi buku ini bisa jadi inspirasi untuk jadi perempuan yang kuat gitu. Dan tentunya inspirasi untuk banyak wanita di luar sana. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan, dan tentunya nanti akan ada sesi yang menarik sekali, di mana nanti akan ada sesi intimate nih ya, dari writernya sendiri atau penulis bukunya dan juga mentornya, yang akan membahas atau mengupas tuntas tentang isi dari buku Berbisnis dengan Manja bersama Maja Kanza, yang ditulis oleh Ibu Eka Apriosa, Ratu Kanza kita. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan, dan jangan lupa nih ya untuk semuanya, dan juga kalau misalnya belum subscribe dan juga like dan komen, langsung saja nih ya pencet tombol loncengnya juga biar bisa tahu nih kalau misalnya ada tayangan berikutnya. Dan karena sesaat lagi akan ada nih sesi yang intimate banget nih antara penulis bukunya langsung, yaitu Eka Apriosa, dan juga mentornya ada Mbak Buan, yang akan membahas tentang isi buku dari Berbisnis dengan Manja nih ya, bersama Maja Kanza. Wow, dan tanpa Kamiki kan? Tanpa saya, iya. Saya sedih banget. Saya harus pamit dulu. Kita akan mau berdua semuanya aja nih kita nih, antar wanita. Oke, makasih banyak Kamiki udah dateng. Ya, sampai berjumpa. Dah. Nyeri haid aku hilang, dan badan aku itu makin seger, makin enak buat aktivitas sehari-hari. Pokoknya enak deh, enteng aja badan aku rasanya. Dan buat kalian yang masih suka ngerasa nyeri haid, kalian wajib coba pil ini, pil Maja Kanza. Baik Kanza Lovers, kembali lagi di YouTube channel Ratu Kanza, dan di part yang kali ini nih spesial. Jadi Kak Miki tadi udah out ya, karena kita mau ngobrol lebih intim nih berdua nih gitu.
Jadi saya beserta dengan Mbak Fitri Buan ya sebagai coach yang mementoring saya dalam hal penulisan buku ya Mbak ya. Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih dan pastinya banyak banget yang akan bisa mengedukasi dan menginspirasi para wanita yang nonton tentunya gitu ya. Sebenarnya akar permasalahan itu kalau saya lihat sih awalnya pasti komunikasi antara Mbak Eka dengan suaminya gitu. Karena ya gimana sih dua orang hidup sama-sama tanpa komunikasi yang benar gitu ya, ya pasti akan berujung masalah. Jadi awalnya pasti dari situ. Tapi ya, karena yang nggak benar di satu hal, di komunikasi ya berentet dong yang lain-lain. Dan tidak ada kompromi. Yang namanya rumah tangga kan harus kompromi. Dua orang yang latar belakangnya beda, juga interestnya beda, inginnya beda gitu kan, harus kompromi. Nah di satu sisi Mbak Eka berusaha untuk bertahan, tapi di sisi lain juga suami juga tidak melakukan hal yang sama, maksudnya berkompromi gitu. Ya lama-lama kan akan memuncak gitu. Terus ada gesekan-gesekan misalnya antar keluarga, intrik-intrik atau apalah itu ya, itu yang nambah masalah-masalah jadi membesar, akhirnya nggak bisa diselesaikan lagi berdua. Dan yang saya ingat waktu itu Mbak Buan bilang semua perpisahan itu pasti akar masalahnya itu di tidak terpenuhinya kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan lahir dan batin. Nggak bisa belak-belakan, saya nggak biasa belak-belakan. Oh iya, dari tadi saya pancing-pancing, pleset lagi keluar lagi gimana sih? To the point aja Mbak, di sini anggap aja sebenarnya gini, saya biasa ngobrol sama perempuan ya. Jadi, terus ada laki-laki masalah di sini ya. Anggap aja mereka perempuan, ini tim kreatif saya perempuan semua kok gitu. Jadi gini, saya bilang waktu itu sebetulnya karena kebutuhan batin itu termasuk hubungan seks. Hubungan seks antara Mbak Eka dengan suami mantan. Itu ya iya. Mantan suami saat itu lah ya, suami saat itu. Kalau suami saat ini enggak kok. Oh, aman. Aman. Oh, aman. Oke. Sama mantan suaminya dulu itu tidak berjalan baik lah ya, dan tidak berjalan benar. baik dan benar. Jadi jangankan hubungan seks ya, komunikasi aja nggak lancar gitu. Ya misalnya pulang harusnya family time gitu, dia sibuk dengan gadget masing-masing. Itu contoh kecil aja ya, sibuk dengan gadget masing-masing. Terus tidak ada komunikasi, bahkan untuk urusan seks pun gitu ya, nggak ada komunikasinya. Tidak ada komunikasi gitu. Jadi kan saling nggak tahu ya yang nyenenginnya tuh gimana gitu. Nah seringkali di Indonesia yang patriarkis ini gitu ya, porsi perempuan itu dinilai hanya sekedar melayani. Padahal hubungan itu adalah dua subjek yang sama gitu loh, dan setara gitu. Jadi harus keduanya menikmati, nggak boleh hanya salah satu aja. Dan itu tidak ada saling mengerti gitu antara mereka dengan suami. Dulu tuh saya bilang begitu, mereka dulu gimana nih rumah tangganya, sempat saya gali juga gitu kan. Hubungan seksnya gimana gitu, terus mereka bilang ya bla bla bla, ya kita nggak usah bahas di sini, tapi intinya adalah tidak ada komunikasi dan tidak ada kompromi. Akar permasalahannya ya, salah satunya yang besar itu. Dan mereka harusnya saya bilang harusnya itu bisa dikomunikasikan. Nggak apa-apa Mbak, nggak usah ditahan-tahan karena kita kan mau memberikan edukasi, kayaknya ditahan-tahan. Jadi saya aja yang ngucapin gamblang ya. Jadi ceritanya dalam hubungan saya dengan mantan dulu itu saya tuh sampai nggak tahu apa namanya orgasme. Orgasme tuh ternyata ada beberapa macam ya, dan itu Mbak Buan yang memberitahukan oh ternyata orgasme pada perempuan tuh ada banyak gitu. Ada apa? Ada di klitoris, ada di orgasme yang di dalam gitu kan. Jadi maksudnya gini, ada kalau kita browsing juga di Google tuh ada orgasme kayak gitu-gitu ya. Ada beberapa. Cuman intinya gini sih, waktu itu saya pernah nanya, Mbak Eka udah pernah ngerasain orgasme belum selama menikah gitu kan. Terus Mbak Eka bingung jawabnya, maksudnya orgasme tuh yang gimana sih gitu. Ya kan, maksudnya orgasme tuh saya menjelasin gimana kalau Mbak Eka nggak pernah ngerasain gitu. Cuman intinya kalau misalnya hubungan seks Mbak Eka dengan suami itu bener gitu ya, atau baik gitu, harusnya merasakan itu gitu. Dan
Sehingga itu tuh melembutkan hati perempuan gitu. Tapi selama saya bikin talk show ini Mbak, ternyata saya nggak sendirian loh. Saya pernah dapat narasumber yang udah 12 tahun nikah juga sama halnya. Jadi sebenarnya apa ya? Mungkin karena saya juga nggak mempelajari ilmunya gitu ya, nggak cari tahu. Nggak tahu kalau sebenarnya bisa ngerasain itu dan harusnya merasakan itu kalau nggak tahu gitu ya kan? Bahwa emang jadi sehingga karena memang di awal mindset di otaknya tuh ditanamkan kayak ya hubungan badan itu cuma untuk melayani suami itu tadi, karena nggak ada merasa punya hak untuk dilayani gitu. Jadi mindsetnya di otak nggak merasa gue kan juga punya berhak untuk disenengin gitu. Nah akhirnya sampai Mbak Buan cerita begitu dan menceritakan soal waktu melamar itu, yang coba ceritain Mbak waktu mertuanya orang tuanya suami Mbak nasihatin suaminya tuh kayak gimana waktu Mbak mau nikah itu? Iya, ibu mertua saya tuh orangnya moderat gitu ya, orang kampung yang moderat gitu. Jadi dia tuh sudah mewanti-wanti suami gitu. Jadi sebelum kamu puas, istrimu harus puas dulu gitu. Jadi maksudnya itu seorang ibu masih tahu ke anak laki-lakinya gitu, berpesan. Nah, karena kan kalau di sisi perempuan seringkali tabu ya untuk ngebahas itu dengan ibunya, dengan keluarganya, itu tuh dinilainya tabu. Makanya saya nggak kayak gitu sama anak saya nantinya gitu. Maksudnya itu pendidikan gitu kan, dan dia harus tahu gitu kan. Nah, ya itu biasanya perempuan tuh tabu. Nah, ibu mertua saya tuh sudah membahas hal-hal itu, tapi memang tidak dengan bahasa ilmiah ya, tidak dengan bahasa yang mentereng gitu kan, harus begini dan begitu, atau ada foreplay dulu lah, atau kamu harus memastikan ini dan itu dulu lah, ya untuk mencapai kepuasan sama-sama itu. Enggak, cuman intinya yang pasti kamu harus memuaskan istrimu seperti kamu juga ingin dipuaskan gitu, kayak gitu. Ibu mertua saya nasihatin itu. Nah, terus kalau misalnya kamu ingin sesuatu dari istrimu, ngomong sama seperti istrimu juga harus ngomong. Dia pengennya diperlakukan seperti apa, yang menyenangkan buat dia itu apa gitu. Itu orang kampung loh. Misalnya ibu saya tuh orang kampung gitu, ibu mertua saya, tapi dia bisa bilang gitu. Nah, itu yang dibangun suami gitu. Saya tuh tipikal yang tabu membahas itu karena ya keluarga saya Sumatera, terus nggak pernah dibahas juga gitu kan. Jadi saya mencari tahu sendiri. Sebelum suami ngomong saya udah tahu, tapi untuk ngebangun komunikasi dia tuh ngomong gitu. Kamu maunya gimana? Kamu senengnya di gimana? Ada usaha untuk nyari tahu titik sensitivitas itu kita. Juga. Ya selain diomongin ya disentuh lah ya. Masa iya diomongin doang ya kan? Iya. Gitu. Tapi maksudnya dia mengenal gitu, mengenal tubuh karena istrinya. tiap orang kan beda-beda. Tiap perempuan tuh punya titik rangsang yang beda-beda ya, gitu kan. Ya, laki-laki juga gitu. Iya. Jadi maksudnya memang harus dicari tahu kamu sukanya di mana. Iya, harus diobrolin sih. Terus aku bosen misalnya nih. Aku bosen gitu. Kita explore yuk gitu. Misalnya nih gitu. Ya nginep di hotel lah untuk sekedar ngerasain honeymoon lagi gitu, atau misalnya punya imajinasi apa gitu. Kamu punya imajinasi apa? Berhubungan tuh kan nggak harus di kamar terus gitu kan ya, itu atau di apa namanya, di ruang-ruangan private. Tapi nggak digenteng kan? juga kan? Ya enggak. Ya. Nah, nanti jatuh. Oh iya, ya jatuh. Kan? Jadi ya maksudnya explore lah kayak gitu. Jadi biar nggak bosen ya kan. Puluhan tahun hidup dengan orang itu aja dan melakukan hal yang sama, ya kan bosen kan kalau nggak ada variasinya gitu. Jadi itu termasuk kayak gitu, itu tuh dikomunikasikan gitu. Jangan ya mungkin itu juga sih, bosen juga. Terus ngerasa, kalau saya sih lebih ke ngerasa karena nggak tahu apa itu orgasme. Jadi selama 11 tahun menjalin hubungan rumah tangga tuh ngerasa hubungan badan itu kayak beban. Kayak beban tanggung jawab dari seorang istri harus ngelayanin suami gitu loh. Ya kan? Tapi kalau kita tahu seperti apa, kita tuh ngerasa kayak butuh juga. Jadi nggak beban gitu. Makanya sampai bilang, wah kalau nggak pernah ngerasain orgasme, nggak pernah minta dong ya. Ya nggak pernah minta gitu. Ya karena nggak tahu gimana sih, apa enaknya sih? Kayaknya gue capek doang gitu. Kayak dapet capeknya doang gitu loh. Kayak cuman jadi kewajiban gitu ya. Masalahnya kalau dapet ketemu, saya ada juga beberapa cerita gitu ya.
lagi ketemu sama pasangan yang ya dia memang masa bodoh, itu gimana dong Mbak? Kita udah ngasih tahu, bahkan Aku coba 3 hari, aku merasa lebih keset, bersih, sehat, keputihan aku juga berkurang. Ternyata buah majakani jadi solusi buat aku. Kalian wajib banget cobain pil majakanza. Jangan lupa ya. bahkan bukan dia yang, kamu enaknya digimanain, di sini enak nggak, di situ enak nggak, misalnya boro-boro komunikasi seperti itu ya. Ini posisi si istri udah ngasih tahu aja, letaknya di sini, di sini, di sini. Aku sukanya diginiin. Itu udah dikasih tahu aja dia masih males ngelakuinnya, dan dia lebih suka dominan dilayani ketimbang melayani istri di atas kasur tuh ya. Nah itu gimana tuh Mbak? Soalnya ada laki-laki yang model kayak gitu juga. Ada beberapa teman yang cerita begitu. Kalau di dalam kehidupan saya kan jelas ya, masa lalu saya itu jelas bahwa emang tidak mengkomunikasikan dan tidak saling ngeberitahu, dan tidak saling tahu juga bahwa itu harusnya tidak ada yang saling nanya, tidak ada yang memberitahu, dan jadi akhirnya sama-sama nggak tahu gitu bahwa harusnya begini, harusnya begitu. Tapi ada nih pasangan yang istrinya udah jelas-jelas ngasih tahu loh gitu kan. Untuk seorang istri tuh ngasih taunya sukanya diapain itu sebuah harusnya diapresiasi ya, harusnya dikasih apresiasi ya. Karena kan pada dasarnya perempuan itu nggak suka minta ya, nggak suka kayaknya perempuan di mana-mana lebih suka dikejar, malu, jaim gitu kan. Terus tiba-tiba ada suami yang punya istrinya memang ngasih tahu harusnya dikerjain gitu ya. Ini enggak, itu gimana tuh Mbak? Gini kayak tinggal menunggu waktu. Enggak, soalnya gini, enggak semua laki-laki paham bahwa dia ya itu hubungan seks itu saling gitu. Jadi ngerasanya ya udah, kalau misalnya udah nikah ya itu hak saya gitu. Itu jadi cenderung seperti itu, sehingga buat dia harus effort dengan harus gini harus gitu segala macam itu. Ya yang penting kan tujuan dia nyampe ya. Kalau tujuan istrinya nyampe kan belum tentu jadi perhatian atau prioritas dia. Biasanya kalau memang sudah begitu yang ada di pikirannya gitu, untuk dia mau itu ya harus sadar dulu gitu kalau ya hubungan itu 2 arah gitu. Gitu, nggak bisa kita berharap dia paham dan mau melakukan hal-hal yang kita senangin kalau dia nggak sadar kalau hubungan itu 2 arah gitu. Saya pernah di fase padahal saya ngerasain ya apa itu menyenangkannya berhubungan gitu, tapi saya pernah di fase ya udah gue cuman sekedar ngelayanin aja gitu, pernah gitu. Karena emang nggak mood ya, mesti capek mungkin gitu kan. Dan satu hal yang mungkin nggak semua laki-laki tahu, dan mungkin banyak laki-laki yang nggak tahu kalau perempuan tuh nggak seperti laki-laki yang gampang banget untuk bahasanya apa ya? Ejakulasi. Bukan ejakulasi, atau terangsang, horny gitu ya. Perempuan itu kalau memang, dan itu yang saya rasain ya, kalau kita memang lagi kalau laki-laki nih ya lagi nggak horny, kita rangsang dengan omongan aja, cerita nih, ada siapa yang seksi, atau dia ngelihat foto perempuan seksi, itu udah langsung on ya bahasanya kita ganti on lah ya. Tapi kalau perempuan kan enggak ya Mbak ya. Misalnya kita tuh dia udah istilahnya udah berusaha, dia ketika laki-laki itu minta jatah di saat kitanya tuh belum on, itu kita susah banget kan untuk mencapai si klimaks tadi itu. Nah itu, dan itu tuh butuh kayak lu tuh harus berjuang dulu, bikin gua on dulu, baru lu bisa dapetin klimaksnya si perempuan gitu kan. Benar nggak Mbak? Iya. Ya gimana mau, ya perempuan itu otak ya, maksudnya itu ada dipengaruhi zat kimiawi otak di otak gitu. Memang otak perempuan sama otak laki-laki kan beda gitu. Dan efeknya jadi gitu Mbak. Jadi mudah. Ibarat kata gini, kalau laki-laki ini lagi tidur aja nih, terus tiba-tiba kita grepe bangun, terus dia bisa loh klimaks gitu loh. Kita ajak berhubungan di saat dia memang masih merem gitu, itu dia bisa klimaks. Kalau perempuan nggak bisa kayak gitu, benar nggak? Ya karena harus semuanya fokusnya lebih susah. Jadi perempuan tuh jadi benar-benar butuh fokus. Yes gitu. Ada masalah aja dikit, susah gitu. Ada yang dipikirin aja, itu susah. Dan kalau lagi bete lagi sama dia, sama si target apalagi. Apalagi. Itu lebih susah lagi gitu. Jadi tapi ada ya itu kan seni ya, itu tuh seni, berhubungan itu seni gitu. Jadi emang nggak ada yang saklek gitu kan, nggak harus
nggak ada tuh runutannya harus A, B, C, D, nggak gitu. Tergantung masing-masing, tergantung keduanya. Oke, Mbak Buan. Kan Mbak Buan nih udah dengar ceritanya dari awal sampai akhir, dan di sini Mbak juga kan bukan cuma sekedar dengar cerita ya, tapi Mbak juga melihat bukti-buktinya kan. Saya juga kasih rekaman suara ketika saya bertengkar dengan mantan seperti apa, bentuk chattingan dia seperti apa, bentuk chat dia dengan yang saya screenshot, saya pernah kasih lihat juga ke Mbak. Jadi intinya saya cerita tuh bukan cuma sekedar cerita yang saya buat-buat, tapi memang ada real buktinya yang Mbak Buan lihat sendiri ya. Nah, itu penilaian Mbak terhadap dia ini kayak gimana nih? Sang mantan? Sang mantan. Kalau saya menilai gini, apa sih yang harus dilakukan? Dia tuh tidak melihat Mbak Eka tuh berharga gitu. Itu. Jadi tidak menghargai gitu. Rumah tangga macam apa yang bisa dibangun di atas perilaku seperti itu gitu. Jadi ya jangankan ke keluarga misalnya, atau jangankan ke yang lain, ke istri pun dia meremehkan, dia berkata-kata yang buruk. Itu kan sebenarnya udah bullying ya, itu udah bullying, itu udah jatuhnya menyakiti kan gitu. Itu buat apa gitu, ya kan? Jadi ya menurut saya tuh Mbak Eka memutuskan untuk berpisah, even misalnya setelah 11 tahun, dan sebetulnya pencetusnya bukan dari perasaan sakit hati dan segala macam, bukan gitu, tapi pencetusnya dari hal-hal yang lebih krusial lah ya, misalnya kayak tadi mudorot untuk orang banyak dan segala macam. Tapi ya itu jalannya gitu. Jadi ya disyukuri gitu. Setiap jalan hidup yang baik dan buruk ya tetap harus disyukuri gitu. Dan yang satu sih kayak peran keluarga saat Mbak Eka jatuh, saat Mbak Eka merasa sedih, saat nggak dianggap suami, siapa sih yang nemenin gitu? Siapa yang menguatkan? Bahkan sebenarnya saya tuh salut sekali sama Mama. Bahkan saat Mama minta Mbak Eka menjauh, ya saat Mama tahu suami misalnya nggak srek, Mbak Eka deket sama Mama yang menjauh gitu kan, itu kan berusaha mempertahankan supaya anaknya tetap pernikahannya utuh gitu kan. Tapi suami Mbak Eka gagal gitu, suami pertama dulu itu gagal melihat itu betapa harusnya dia mensyukuri mertuanya yang apa ya, sayang gitu loh. Jarang loh ada mertua gitu seperti itu gitu kan. Dan nggak pernah meminta Mbak Eka memilih mereka gitu. Iya kan, padahal mereka lebih berhak kalau saya mau bilang karena seorang ibu itu mikirin cucunya juga kan. Mama itu yang mikirin cucu. Kalau bisa mungkin seorang ibu mikir, oh kalau ngikutin egonya ya kan, di sini anak gue yang lebih punya power daripada suaminya gitu kan. Maksudnya akunya yang lebih punya power, akunya yang lebih kondisinya lebih settle gitu kan. Kalau mau ego kan, kalau mau ego aja. Tinggalin aja tuh laki-laki itu, cari aja yang lain. Banyak kan gitu, banyak kan kayak gitu, banyak kayak sinetron gitu. Banyak. Tapi mama saya enggak, karena yang dipikirkan mama saya adalah sejelek-jeleknya laki-laki, tapi buat anak itu kan tetap bapak kandungnya yang lebih. Iya, makanya saya lihat ya dia gagal menghargai Mbak Eka sebagai istri, dia gagal bersyukur sebagai menantu ya, yang harusnya yang punya mertua sebaik itu gitu kan, gagal gitu. Dan ya memang bersyukurlah Mbak Eka dijauhkan dari saya. Kalau ditanya, saya kemarin sempat ketemu saat sesi baikan itu loh Mbak, dipertemukan sama lawyer itu, saya nggak marah. Jadi kalau ditanya, saya marah nggak sama dia, dihina sama dia selama ini, saya dibilang anak kemarin sore, saya dibilang nggak bisa apa-apa, saya dibilang kayak nggak ada harganya sebagai istri, karena dari awal sebelum saya punya bisnis itu kan saya memang difasilitasi 2 pembantu, emang dia juga termasuk apa ya, cukup lah ya. Gajinya cukup besar lah waktu itu. Waktu itu saya belum punya usaha sendiri. Jadi dia merasa kayak udah memfasilitasi saya segalanya ada, jadi sehingga bisa nginjek-nginjek harga diri saya di situ. Jadi, tapi saya nggak benci, saya nggak dendam, karena saya tahu ketika kita marah, benci, itu akan menutup salah satu pintu rezeki kita. Dan saya nggak mau satupun pintu rezeki saya ketutup cuma untuk hal yang sesepele itu. Jadi saya, mungkin kalau ditanya marah ya, awal-awal kejadian saya marah, tapi saya tahu kalau ketika kita tahu ilmu Islam gitu ya, Islam itu mengajarkan untuk sabar, Islam itu mengajarkan untuk tidak benci, bahkan Islam bilang
benci itu menutup pintu rezeki kita, maka saya berusaha keras gimana cara cari solusi untuk bisa menghapus benci terhadap masalah apapun, terhadap teman, terhadap kompetitor, terhadap apapun. Itu ya saya cuma bilang, saya nyeting otak saya tadi, mensugesti otak saya adalah dengan tidak ada hadis kan yang bilang tidak ada kejadian tanpa seizin Allah. Tidak akan pernah ada kejadian terjadi tanpa izin Allah. Berarti kan saya dikasih suami begini karena Allah yang ngizinin. Saya disakitin begini karena Allah yang ngizinin. Saya diserang kompetitor karena Allah yang ngizinin. Terus kenapa saya marah sama kompetitornya? Kenapa saya harus marah sama suami sayanya? Kenapa saya harus dendam terhadap sikap dia gitu kan? Allah loh yang nyeting, Allah yang bikin dia berkeluar kata-kata kasar begitu. Allah yang bikin dia punya perasaan menghina saya. Terus salahnya di mana? Kenapa Allah bikin begitu? Kan pertanyaannya gitu. Kenapa Allah tega banget bikin suami saya keluarin kata-kata seperti itu? Di situ saya introspeksi diri, Mbak. Oh iya ya, dulu kan saya nggak sholat ya. Berapa tahun saya nggak sholat ya gitu kan. Dari saya balik sampai saya punya anak 2 tuh saya nggak pernah sholat. Sholat id doang, itu juga nggak tahu bener apa nggak, diterima apa nggak tuh sholat idnya gitu kan. Terus saya buka aurat, maksudnya saya nggak pakai jilbab kan, saya baru pakai jilbab setelah punya anak 2. Dan masih banyak dosa-dosa saya yang lain yang tadi mungkin diceritain mamah ya, anak durhaka lah apa. Jadi lu tahu diri lah, lu punya dosa, masa iya sih lu nggak terima gue hukum kayak gini, kasarnya gitu. Seolah-olah ngebayangin Allah tuh lagi ngomong gitu ke saya. Ya kamu tahu diri aja, lu kan punya banyak dosa. Jadi kalau cuma dikasih suami kayak begitu mah terima aja lah gitu. Ya itu yang membuat saya akhirnya, ya sudah. Akhirnya saya malah berterima kasih. Jadi pas ketemu sama dia, sama pengacara itu saya bilang, terima kasih karena udah datang ke kehidupan saya begitu. Jadi belajar ya. Berkat kamu saya jadi ya kalau dipikir-pikir kalau dia nggak hina saya nggak mungkin saya masuk ke bisnis dan membuktikan gitu. Ya, karena saya kan mulai masuk ke bisnis itu karena sakit hati awalnya gitu. Sakit hati karena dianggap kayak perempuan gak ada gunanya yang cuman terima duit dari suami, pakai pembantu 2, anak 2, pembantu 2 gitu kan. Jadi nggak ngapa-ngapain kan lu gitu kan. Kesannya kayak gitu. Akhirnya saya, masa sih iya gue nggak punya potensi, masa sih gue nggak punya kelebihan gitu. Akhirnya aku mau nunjukin aku pasti punya kelebihan. Akhirnya aku mulailah bisnis. Yang tadinya aku nggak mau berbisnis sama sekali, Mbak, gitu kan. Nggak mau bisnis sama sekali, mau fokus sama anak aja. Tapi ya ternyata Allah kasih kelebihan sayanya di sini. Jadi saya makasih sama dia udah menghina saya. Berkat dihina saya makin kuat. Berkat dihina saya makin bangkit gitu kan. Begitu pisah pun saya nggak menyesali. Kalau ditanya, kalau waktu diputar kamu akan tetap nikah sama dia nggak? Ya, gitu. Kalau enggak, kayaknya nggak akan ada 4 anak lucu-lucu ini gitu kan. Kalau enggak, mungkin saya nggak akan terjun ke bisnis. Kalau enggak, mungkin saya nggak sedewasa ini gitu kan. Nggak setegar ini. Nggak terbentuk ini gitu ya. Tidak seperti ini bentuk karakter saya gitu. Jadi ya tetap saya terima kasih. Cuman yang saya pusingin adalah gimana caranya supaya ya saya cuma banyak berdoa aja, mudah-mudahan dia dapat hidayah gitu kan. Karena kan sampai sekarang dia masih ya yang paling dirugikan sebenarnya kan, yang paling merugi sebenarnya dia kan. Kehilangan istri, kehilangan anak, harta nggak dapat sedikit pun. Iya, semua. Sedikit pun nggak dapat hak. Dan itu ego sebenarnya kan, ya sangat disayangkan, tapi ya itu jalan. Jadi jalan kebaikan buat Mbak Eka dan keluarga baru. Amin. Ya. Nah itu terus apa ya? Kalau pendapat Mbak sendiri tentang karakter saya nih, kira-kira apa yang perlu dibenahi gitu? Kalau Mbak kan tahu nih jalan ceritanya dari awal sampai akhir. Karena sisi negatif dari aku. Sisi negatif mungkin gini, Mbak Eka tuh orang yang ekspresif. Jadi kalau ada yang nggak srek, itu pasti langsung terlihat di wajah, pasti langsung di. Kalau bahasa orang kreatif responsif. Ya kan kayak gitu, misalnya ekspresif gitu. Nah, kadang ya itu, mungkin itu di satu sisi itu sebenarnya bagus ya. Reaksi-reaksi yang ekspresif kayak gitu tuh bagus gitu untuk menunjukkan bahwa kita tuh apa ya, peka gitu, peka. Cuman memang kadang itu memicu orang bereaksi juga gitu. Jadi kadang kita tidak bermaksud seperti, karena saya tahu rasanya Mbak, kita
ngomong biasa-biasa aja, tapi orang nangkepnya kita ngomongnya nggak biasa gitu. Maksudnya kayak nada kita tuh sebenarnya segitu tuh, tone-nya tuh biasa. Orang gitu. Sumatera. Iya, gitu kan. Tone-nya tuh biasa, tapi mereka nggak biasa denger kayak gitu, nanggepnya kita marah, ya kan? Padahal itu biasa aja gitu. Ya itu kadang ya hal-hal yang kecil kayak gitu aja sih, kalau dari sisi kayak kekuatannya, dari sisi logikanya Mbak Eka, terus dari sisi kesabaran lah, insya Allah udah terbentuk lah ya, dari pernikahan sebelumnya tuh udah terbentuk, dari kesulitan-kesulitan yang dialami juga udah terbentuk. Cuman itu aja mungkin kayak reaksi-reaksi, karena semakin dewasa semakin bijak, semakin bisa mengontrol kan reaksi kita gitu. Itu aja, tinggal hal-hal kecil yang di kayak tone suara, karena saya juga belajar ya Mbak, suami saya nggak pernah bertone suara tinggi, jadi ketika dia dengar saya manggil dengan suara agak kencang apa gimana, dia kaget sendiri gitu. Dan di situ saya belajar juga, oh oke, tone suaranya agak rendah, dimulai dengan, terus laki-laki itu ya itu agak lebih sensitif soal ego gitu ya, merasa gitu, apalagi dengan kondisi misalnya kayak pernikahan Mbak Eka yang seperti sekarang ini ya, jadi agak momen-momen yang sebenarnya biasa aja bisa jadi lebih sensitif gitu kan, seperti itu paling gitu sih ya, daily lah ya, itu hal-hal yang dihadapi sehari-hari, tapi kan kadang ngeselin, kadang ya semacam itu aja sih. Kalau dari kemampuan beyond itu, maksudnya kemampuan Mbak Eka kayak prinsip-prinsip segala macam, saya lihat juga karakternya Mas Adi, insya Allah amin. Kalau hal yang perlu saya pertahankan atau saya tingkatin kira-kira apa tuh? Logikanya ya. Jadi boleh cinta tapi tetap ada spare, karena kan kita nggak pernah tahu ya kayak pernikahan. Sebenarnya Islam juga ngajarin sih sebenarnya bermain logika itu apa. Memang kita diajarin apa-apa itu harus karena Allah ya. Iya. Jadi mencintai seseorang ya karena Allah. Iya, gitu. Jangan cinta manusianya yang terlalu besar gitu. Jadi akhirnya kita ketika dia nggak ada, terus kita nggak bisa lagi pakai logika kita gitu kan, kayak gitu. Memang pada akhirnya semua balik pernikahannya buat apa, kayak Mbak Eka dasarnya agama ya, Allah gitu. Ini tujuannya ke sana, surga gitu kan. Jadi ya itu jadi dasar Mbak Eka bersikap sabar gitu kan. Sama gitu. Itu yang diharapin misalnya dari pasangan Mbak Eka juga. Dasarnya ya karena mau jadi lebih baik, mau sama-sama ke surga bahagia. Oke deh. Oke deh Kanza Lovers, kayaknya udah banyak banget yang kita korek-korek dari penulis yang satu ini nih, coach saya dalam menulis buku nih, Mbak Buan. Makasih banyak udah jauh-jauh datang dari Bandung ke sini ya. Luar biasa. Nyetir sendiri Mbak? Selalu nyetir sendiri. Wow. Belum ada yang nyetirin lagi, gimana ya? ya? Ya kalau yang mau daftar buat Mbak Buan silahkan hubungi nomor di bawah ini. Oh salah ya. Jadi iklan kan? Oh iya. Makasih banyak buat Kanza Lovers. Mudah-mudahan tadi kisah hidup kita berdua ya bisa menginspirasi Kanza Lovers semua. Ya intinya sih memang kita pengen ngasih edukasi dalam berbagai bidang kehidupan gitu aja sih. Ya, jadi perempuan tuh harus smart, harus yang penting solutif sih. Jangan cuman selalu drama doang, bisa drama gitu kan. Jadi harus solutif. Dan buat Kanza Lovers jangan kemana-mana karena masih ada segmen giveaway manja di akhir acara. Oke, terima kasih. Ya Kanza Lovers, akhirnya kita sudah masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen giveaway manja. Oke, supaya tidak berlama-lama langsung aja kita acak angka manjanya. Diacak. Stop. Oke. Angka manja yang pertama ada di expired date bulan 01 tahun 2023 dengan numerator 05559. 05-nya 3 kali 9, oke. Expired date yang kedua ada di expired date nomor 02 tahun 2023 dengan numerator 12531. Oke. Sekarang yang ketiga ada di expired date bulan 01 tahun 2023 dengan numerator 23086. Oke. Yang keempat ada di expired date bulan 03 tahun 2023 dengan numerator 19344.
Dan nomorator yang terakhir ada di expire date bulan 03 tahun 2023 dengan nomorator 05574. Nah, itu dia tadi 5 nomorator yang terpilih untuk berkesempatan mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp500.000. Yeay! Gimana sih caranya? Oke, buat Kanza lovers yang punya produk Maja Kanza, jangan dibuang ya kemasannya karena di botolnya itu ada nomorator. Jadi di sini nih ada nomorator yang berbentuk diagonal, watermark gitu ya, dan juga ada expire date-nya. Nanti Kanza lovers bisa lihat nomorator dan expire date-nya sama tidak dengan yang saya sebutin tadi. Kalau misalnya nomorator dan expire date-nya sama, langsung saja divideokan atau difotokan, lalu bukti foto dan videonya dikirimkan ke email di sini nih. Oke, nanti 3 pengirim yang tercepat akan langsung mendapatkan hadiah uang tunai berupa Rp500.000. Yeay! Dan gak cuma sampai situ aja loh Kanza lovers, karena nanti di bulan Juni tahun 2021 semua pemenang itu akan diundi lagi untuk mendapatkan hadiah grand prize berupa umroh gratis. Yeay! Dan buat Kanza lovers, untuk kesekian kalinya saya ingatkan, hati-hati terhadap pembelian produk Maja Kanza yang palsu, karena di e-commerce itu banyak banget produk Maja Kanza palsu yang pastinya dibanting harganya ya. Jadi jangan tergiur dengan harga murah karena belum tentu asli. Jadi buat Kanza lovers yang pengen mendapatkan produk Maja Kanza asli, belilah di distributor resmi terpercaya, jangan ke yang lain. Oke. Dan terakhir sebagai penutup, buat Kanza lovers yang merasa video-video di YouTube channel Ratu Kanza ini sangat menginspirasi dan mengedukasi, silahkan di-share sebanyak-banyaknya di semua akun sosial media kalian. Terima kasih. Maja Kanza, solusi hebat wanita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.